Hari ini kita akan membahas tentang diagram berikutnya ya, dari desain berorientasi objek, yaitu kelas diagram. Jadi kita pahami dulu apa konsep dari kelas diagram. Nah, kalau kita baca teorinya, kelas diagram itu sama seperti misalnya bayangkan kalau kita akan menggambarkan family tree. Ya, family tree itu sama seperti silsilah keluarga. Jadi ada beberapa tahap yang mesti kita lakukan, gitu kan? Yang pertama, misalnya kita identifikasikan dulu siapa eh, main membernya atau siapa yang paling atas yang akan kita buat pertama kali. Kalau kita mau buat silsilah kan biasanya apakah mulai dari buyut kita atau mulai dari nenek kita atau mungkin yang paling atas lagi. Nah, jadi disiapkan dulu atau diidentifikasikan dulu kita mau buatnya dari silsilah yang mana dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita dapat merelasikan antara satu family member, satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kemudian yang ketiga, apa karakteristik dari masing-masing family member? Nah, karakteristiknya ya. Kalau kita bicara tentang kelas diagram, karakteristiknya tentu saja bahwa kelas itu diperoleh dari atribut dan identifikasi. Nah, karakteristik itu termasuk di dalam penguraian dari sebuah kelas. Kemudian yang berikutnya adalah relasi dari masing-masing member tadi, ya, seperti apa relasinya, kemudian bagaimana pewarisannya atau keturunan antara satu family member dengan family member yang lain. Nah, kalau kita bayangkan sebuah kelas diagram itu seperti ini atau seperti family member atau seperti silsilah keluarga, nah seperti itulah yang akan kita gambarkan kelas diagramnya. Jadi kita jangan berpikir bahwa kelas diagram itu sama seperti kita menguraikan database, tidak seperti itu, ya. Beda, karena kalau database kita uraikan itu adalah tabel-tabelnya. Nah, ini bukan tabel, tapi dia merupakan penguraian dari kelas yang sudah sebenarnya kita buat di tahap analisis berorientasi objek. Nah, berdasarkan konsep tadi, maka diuraikan definisi dari kelas diagram itu adalah sebuah diagram yang menunjukkan koleksi dari kelas-kelas dan antarmuka sejauh kolaborasi dan hubungan antara kelas-kelas tadi dan antarmuka tadi. Jadi hubungan antara satu kelas dengan kelas yang lain itu digambarkan sebagai kelas diagram. Oke. Nah, untuk menggambarkan kelas diagram itu ada satu simbol yang menamakan bahwa dia adalah sebuah kelas. Nah, seperti ini sebenarnya sudah juga Anda ketahui di tahap analisis orientasi objek bahwa dia dibagi dari menjadi 3 bagian, jadi sebuah rectangle atau 4 persegi panjang. Yang pertama ya, kotak yang pertama itu adalah nama kelasnya ya, seperti yang saya uraikan sebelumnya atau yang saya jelaskan berikutnya, ini adalah diawali dengan alfabet ya, huruf kata dari nama kelas diawali dengan alfabet atau huruf besar ya, itu menandakan bahwa dia adalah sebuah kelas. Kemudian bagian yang kedua dari kelasnya itu adalah atributnya, list of atribut atau variabel. Jadi ini adalah daftar dari atribut-atribut ya, yang juga sudah Anda buat di tahap analisis berorientasi objek. Kemudian ini adalah metodenya atau operationnya atau operasinya. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh kelas, apa metodenya masing-masing. Nah, ini semua sudah Anda buat di tahap analisis berorientasi objek. Nah, ya. Tinggal kita hubungkan dia dengan relasi. Nah, ini relasinya. Jadi ada beberapa relasi di dalam penggambaran kelas diagram. Yang pertama itu adalah association atau asosiasi.
Kalau kita baca deskripsinya, when two classes are connected to each other in any way, an association relation is established. Ya, jadi kalau ada dua kelas yang terkoneksi atau terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan in any way, artinya masing-masing kelas ini semuanya terhubung. Misalnya ada student dengan college, student butuh college, college juga butuh student. College itu kampus. Ya, nah ini artinya bahwa masing-masing kelas ini saling membutuhkan. Biasanya relasinya ada namanya sama seperti ini, student, studi, college, atau college, studi, student. Artinya bahwa siswa itu belajar pada sebuah sekolah atau kampus. Atau kampus itu tempat belajarnya siswa atau mahasiswa. Nah, ini dinotasikan dengan relasi namanya association. Digambarkan dengan garis lurus. Ya, digambarkan dengan garis lurus saja. Ini artinya bahwa dia saling membutuhkan. Misalnya, contoh lain misalnya ada kelas, tidak usah jauh-jauh, contoh kita aja. Misalnya ada kelas mata kuliah, kemudian berelasi misalnya dengan kelas KRS. Nah, mata kuliah ada di dalam KRS juga membutuhkan mata kuliah. Nah, bisa kita notasikan sebagai relasi asosiasi. Jangan lupa dikasih nama relasinya. Ya, nah nama relasi ini biasanya itu adalah kata kerja. Oke, bagian dari asosiasi itu ada dua. Yang pertama adalah multiplicity. Ya, multiplicity ini menandakan bahwa kalau kita baca deskripsinya, one to many, many to many, and so forth kind of relation. Artinya bahwa ini bisa kita tandai dengan multiplicity. Multiplicity itu sama seperti kita buat penomoran. Kalau kita pakai entity relationship diagram kan ada one to one, ada one to many, dan ada many to many. Ya. Nah, kalau di dalam kelas diagram istilah ini namanya multiplicity. Nah, multiplicity ini juga sebelum kita lanjutkan ke indikator yang lain atau simbol yang lain. Nah, ini indikator dari multiplicity. Ada yang 0, titik-titik 1. Ini artinya penomorannya adalah 0 or 1. 0 atau 1. Kemudian kalau ada angka 1 namanya one only, hanya 1. Kalau 0 titik-titik bintang ini artinya 0 or more. 0 atau lebih. Ya, artinya lebih tuh 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang misalnya batasan angkanya tidak kita ketahui. Tapi kalau kita ketahui ditulis angkanya, nanti yang di bawah. Kemudian ada lagi 1 titik-titik bintang, itu artinya one or more, atau n nilainya lebih dari 1, ya, hanya n gitu, dimana n lebih dari 1, artinya 2, 3, dan seterusnya. Kemudian 0 titik-titik n, ya, artinya 0 titik-titik misalnya 2, 3, dan seterusnya. Kemudian 1 titik-titik 0 itu artinya 1 to n, 1 titik-titik 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau ada nilainya, tinggal Anda buat berapa nilainya. Oke, kita masuk lagi ke simbol. Nah, contoh seperti yang diterapkan oleh contoh ini, multiplicity, posisi bintang itu ada di kelas student. Ya, posisi bintang ada di kelas student. Kemudian ada college, ini artinya bahwa college, ya, college, studi, more student, artinya kampus itu tempat belajarnya banyak siswa. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita buat atau buat penomoran, istilahnya namanya multiplicity. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah directed association. Jadi association between classes is bidirectional by default. Jadi kalau ada satu kelas kemudian berelasi dengan kelas yang lainnya, tapi dia hanya dibutuhkan oleh satu kelas saja, tidak saling membutuhkan, ya, tidak saling membutuhkan, maka
digambarkan dengan panah terbuka. Ya, seperti Anda bisa lihat, digambarkan dengan gambar panah terbuka. Jadi misalnya college tadi, to be student. Ini artinya bahwa si student aja yang butuh kelas college. Sedangkan college tidak butuh kelas student. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia sama-sama membutuhkan, yang ini tadi gambarnya. Yang ini tadi gambarnya. Ya. Jadi kalau hanya satu saja, berarti college, study, student. Artinya bahwa si student itu butuh college. Sedangkan si college itu tidak bukan berarti dia tidak membutuhkan, tetapi tidak berelasi. Ya, jadi keduanya tidak berelasi, tapi hanya satu relasi saja. Oke, bagian dari association yang ketiga yaitu reflexive association. Jadi dia tidak ada simbol, walaupun dia tidak ada simbol, tetapi dalam satu diagram satu layout diagram yang sama, tapi dia punya relasi sebenarnya, walaupun dia tidak ada simbolnya. Nah, jadi itu relasi antara salah satu relasi antara kelas dengan kelas. Ya, jadi yang pertama kali yang perlu Anda lihat kalau Anda membuat kelas diagram, Anda lihat kelasnya dari tahap analisis, kemudian hubungkan relasinya. Apakah ada relasi asosiasi, kemudian boleh kamu tambahkan multiplicity, apakah juga ada relasi derivative asosiasi atau relasi association. Seperti itu ya. Jadi, simbol berikutnya yaitu aggregation. Ya. Kita baca dulu deskripsinya. When a class is formed as a collection of other classes, it is called an aggregation relationship between these classes. It is also called a has-a relationship. Jadi aggregation ini sering disebut sebagai has-a relationship. Kan kita pernah belajar bahasa Inggris, kalau has atau has itu artinya bahwa kepunyaan, ya kepunyaan. Nah, digambarkan dengan gambar belah ketupat. Nah, jadi kalau dia digambarkan seperti ini, college punya relasi aggregation dengan student, ini artinya bahwa college has a atau student has a college. Nah, student siswa punya kampus. Nah, kalau dia ada relasi kepunyaan, boleh kamu buat relasinya adalah aggregation atau agregasi. Nah, bagian dari agregasi itu adalah a strong of aggregation, agregasi yang kuat, bahwa satu kelas itu pasti dia punya kelas yang lain. Nah, boleh kita namakan dia composition, ya, a strong of aggregation. Jadi agregasi yang kuat. Contoh, student pasti dia punya kampus. Tidak mungkin student itu tidak punya kampus. Nah, kalau dia pasti seperti itu atau punya hubungan yang sangat kuat sekali, boleh kamu buat composition. Jadi gambar belah ketupatnya warnanya gelap, ya, tergantung dengan aplikasi yang kamu pakai. Kalau pakai rasional gambarnya merah, ya. Kalau yang ini hitam, tergantung dengan aplikasi yang kamu pakai. Yang pasti belah ketupatnya ada yang berwarna dan ada yang tidak. Gitu. Oke. Yang berikutnya adalah inheritance atau generalization. Nah, sama seperti generalisasi atau inheritance dari use case diagram. Kalau di use case diagram kan inheritance-nya antara aktor dengan aktor, ya, dan antara use case dengan use case. Nah, kalau yang ini antara kelas dengan kelas. Ini sering disebut sebagai is a relationship. Jadi ini adalah turunan, is a kan turunannya. Contoh misalnya ada kelas language atau bahasa, kemudian dia punya turunan bahasa pemrograman, ini maksudnya punya turunan Java dengan C++. Artinya bahwa Java dengan C++ itu adalah bagian dari bahasa pemrograman. Jadi kalau ada relasi bagian dari, boleh kamu gunakan dia panah tertutup, ya, panah inheritance, sama seperti use case diagram. Nah, kalau yang berikutnya, simbol yang berikutnya itu simbol untuk realisasinya saja, misalnya antara HTML
dengan buzzer ini jarang dipakai, ya jarang dipakai. Jadi untuk kamu buat kelas diagram dari kasus kalian masing-masing per kelompok, kalian lihat apakah ada relasi asosiasi, tambahkan multiplicity, dan apakah ada relasi derivative association. Yang pertama. Yang kedua, kamu lihat apakah ada relasi agregasi, apakah ada relasi komposisi. Ya. Dan yang ketiga, kamu juga bisa lihat apakah ada inheritance. Ya, inheritance. Jadi hubungkan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Dan ini tadi sudah. Dari contoh singkatnya, ya misalnya ada kelas topik, ya ada kelas topik ini dikosongkan atributnya, nanti kamu isi atributnya bagian kedua, ya ini hanya contoh saja. Kemudian ada metodenya, ya ada metodenya. Nah kalau kita lihat gambar kelas yang kedua, yaitu kelas administrator, ini adalah nama kelasnya, atributnya ada, nanti kamu buat, kemudian ini adalah nama metodenya. Ini kalau kita lihat dia punya relasi apa? Directed association, artinya bahwa kelas course administrator dibutuhkan oleh kelas topik. Jadi course administrator manage topik. Jadi kelas administrasi mata kuliah atau admin, bisa kita bilang dia admin, itu akan memanage atau mengelola topik. Nah kalau dia ada relasi seperti itu, buat apa nama relasinya dan apa relasinya. Kalau kita lihat ini kan berarti dia hanya satu saja, tidak saling membutuhkan, seperti itu. Ya, yang lain-lain juga sama. Nah, yang nggak beda yang ini. Nah, yang ini adalah relasi yang ini dulu. Ini adalah relasi asosiasi, ya, bahwa course dengan course kalender itu saling membutuhkan. Ini mata kuliah, ini adalah kalender mata kuliah. Jadi di dalam kalender mata kuliah ada mata kuliahnya, ya ada mata kuliahnya. Tapi dia relasinya adalah agregasi, artinya bahwa gitu ya, punya kalender mata kuliah, punya mata kuliah. Artinya bahwa di dalam di dalam kalender ini ada banyak mata kuliah. Jadi dia ada multiplicity, ternyata di ini mulai dari 0 sampai dengan banyak atau 0 atau lebih kalender mata kuliah itu berisi 0 sampai dengan lebih atau 0 atau lebih mata kuliah ya. Nah ini yang agregasi. Nah ada lagi yang agregasi tetapi dia juga directed association. Nah, ini kalau kita baca mata kuliah itu sebenarnya punya topik-topik berisi topik-topik, tapi dia pas ada multiplicity-nya 0 atau lebih mata kuliah contain 1 atau lebih topik-topik, seperti itu. Jadi yang perlu Anda perhatikan kalau kita buat kelas diagram itu adalah apakah ada relasi asosiasi atau directed asosiasi, kemudian apakah ada agregasi atau composition, atau apakah ada relasi inheritance. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada relasi inheritance. Ya, contoh dari kasus yang awal akan Ibu juga upload di e-learning. Untuk materi kelas diagram hari ini silakan dipahami konsepnya dulu, baru nanti dibuat. Nanti Ibu demokan juga bagaimana menggunakan ASICA-nya atau menggunakan aplikasi. Silakan bebas menggunakan aplikasi apa saja untuk membuat sebuah kelas diagram. Jadi semua kelas yang kamu uraikan di analisis berorientasi objek harus ada di dalam kelas diagram. Ya, apakah dia saling membutuhkan atau cuma satu saja, ya silakan sesuaikan dengan kebutuhan dari kelasnya masing-masing. Jangan lupa semua relasi itu harus ada namanya diawali dengan kata kerja. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan mengenai kelas diagram. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.